Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan tentang pendidikan dalam keluarga. Sebelumnya, untuk tim kami dari kelompok 12 terdiri dari ada Angel Christina dengan NIM 260 dan yang kedua ada Fenty Nahdliati C dengan NIM 134. Selanjutnya ada Maria Margareta MT dengan NIM 256. Yang keempat ada Afifa Wisal dengan NIM 258. Dan juga terakhir ada Muhammad Fajril dengan NIM 254. Pada kesempatan kali ini, materi pendidikan dalam keluarga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang konsep keluarga, tentang definisi keluarga serta ciri-ciri umum dari keluarga. Yang kedua, ada ciri struktur keluarga yang isinya yaitu ciri fundamental dari sebuah keluarga itu seperti apa sih. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi dari keluarga, yang di dalamnya akan kami bahas berbagai macam fungsi keluarga dalam setiap perkembangan anggota keluarga dan juga ada pola-pola interaksi edukasi dalam keluarga. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang peran setiap anggota keluarga dalam pendidikan anak, yang akan menjelaskan tentang apa saja peran dari setiap anggota keluarga terhadap pendidikan anak. Baik, langsung saja kita mulai ke submateri yang pertama, yaitu konsep keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di dalam satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Seperti yang sudah dituliskan, di situ sudah ditandai ya, bahwa keluarga itu tinggal di dalam satu atap, keadaannya juga saling bergantungan dan masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Sehingga keluarga dapat disimpulkan sebagai suatu kelompok dari suatu hubungan seksual atau perkawinan yang tetap untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan peran keorangtuaan dan pemeliharaan anak. Ciri-ciri umum keluarga menurut MacIver dan Page Khairuddin pada tahun 1985, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Yang kedua, susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Yang ketiga, suatu sistem tata nama termasuk penghitungan garis keturunan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota kelompok yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkannya. Dan yang terakhir, apa itu keluarga? Yaitu tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin menjadi terpisah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pematerinya. Dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu ciri struktur keluarga. Di sini ada 3 ciri. Yang pertama itu terorganisasi. Jadi, keluarga adalah cerminan sebuah organisasi di mana setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, sehingga tujuan keluarganya itu dapat tercapai. Organisasi yang baik ditandai dengan adanya hubungan yang kuat antara anggota keluarga sebagai bentuk saling ketergantungan dalam mencapai tujuan. Ciri yang kedua yaitu keterbatasan. Jadi dalam mencapai tujuan, setiap anggota keluarga itu kan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga dalam berinteraksi, setiap anggota tidak bisa semena-mena, tetapi mempunyai keterbatasan yang dilandasi oleh tanggung jawab masing-masing anggota. Yang ketiga, yaitu perbedaan dan kekhususan. Adanya peran yang beragam dalam keluarga, itu kok dapat menunjukkan bahwa masing-masing anggota keluarga itu mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dan khas seperti halnya peran ayah sebagai pencari nafkah utama dan peran ibu yang merawat anak-anak.
Okay, next. Baik, akan saya lanjutkan fungsi keluarga. Next. Fungsi keluarga. 1. Pendidikan. Salah satu komponen dari proses pendidikan adalah masukkan lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama yang berada dan terjadi di dalam lingkungannya. 2. Keluarga. Keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga ketika anak berada dalam usia dini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pendidikan pada periode berikutnya. Next. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah bertanggung jawab dalam rangka menjaga dan menumbuh kembangkan anggota-anggotanya. Dalam hal ini, keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarganya agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai religius, pribadi, dan lingkungan, demi perkembangan dan pendidikan anak. Keluarga harus melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik dan seimbang. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga, peran serta orang tua tidak luput dari itu semua. Keluarga mempunyai banyak fungsi, di antaranya sebagai berikut. Fungsi keluarga, yang pertama fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi anak, fungsi rekreatif, dan yang terakhir fungsi ekonomis. Baik, selanjutnya tentang apa saja pola interaksi edukasi dalam keluarga. Bermakna atau tidaknya interaksi orang tua dengan anak dalam keluarga tergantung kepada bagaimana sikap dan komunikasi yang dibangun oleh orang tua dalam keluarga. Salah satu karakteristik dari manusia adalah adanya komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Pola interaksi edukasi. Orang tua terlebih dahulu yang pertama-tama yang harus diperhatikan adalah orang tua terlebih dahulu memperhatikan dan mengetahui latar persoalannya. Kemudian baru memberikan respon sehingga terjalin komunikasi antara orang tua dan anak. Setelah tahap yang pertama, yang kedua adalah orang tua memberikan petunjuk bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah atau problem solving, karena tidak setiap persoalan anak dengan lingkungan sosialnya itu tidak dapat dipecahkan. Perlu dilakukan suatu pola interaksi dan komunikasi yang bersifat edukasi religius yang memungkinkan anak dapat memberikan dan menerima ide dan saran orang tuanya. Ada beberapa prinsip dari pola tersebut, yaitu orang tua dapat merencanakan sendiri percakapan yang baik yang seperti apa, dan juga perlu memperhatikan ucapan yang dikeluarkannya dalam interaksi dengan anak-anaknya setiap harinya. Konsep tersebut dipertegas oleh ungkapan dari Dorothy dalam Rahmat 2001 halaman 102 sampai 103 yang menyatakan anak Baik, selanjutnya peran anggota keluarga. Next. Peran anggota keluarga yang pertama ada peran seorang ibu, di mana seorang ibu bisa mendidik karakter anak setiap periode di dalam kandungan. Sebab saat anak di dalam kandungan sudah terjalin secara alami kedekatan emosional dengan ibunya. Jadi karakter anak di dalam kandungan bisa dilakukan dengan mengajak bicara, menjaga perilaku, dan membacakan doa yang terbaik untuk sang anak. Yang kedua, ibu sebagai contoh dari sang anak. Seorang ibu sebaiknya bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya sejak anak masih berada dalam kandungan hingga dilahirkan. Seorang ibu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan pribadi, perilaku, serta akhlak anak. Yang ketiga, memberikan stimulasi anak. Sejak anak lahir dari rahim ibunya,
tumbuh dan kembang berbagai organ belum bisa berjalan dengan sempurna. Nah, untuk perkembangan proses organ tubuh anak ini juga ditentukan oleh rangsangan yang diterima oleh anak dari sang ibu. Peran ibu dalam pendidikan yang selalu memberikan rasa kasih sayang pada anak dapat memberikan pengaruh yang positif bagi anaknya. Next. Peran anggota yang kedua ada peran seorang ayah. Peran ayah dalam pendidikan anaknya meliputi yang pertama, pola asuh ayah mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anak. Yang kedua, sosok ayah akan menghadirkan beberapa karakter terutama tentang tanggung jawab, kewibawaan, sikap sosial, empati, dan simpati. Yang ketiga, sosok ayah merupakan motivator terbaik anak. Kehadirannya menjadi penyemangat tersendiri dalam diri anak. Yang keempat, kehadiran ayah akan memberikan rasa nyaman dan tenang. Yang kelima, sosok anak yang sebagai peniru terbaik bisa saja meniru ayahnya terutama dalam perilaku dan kegemaran. Next. Melihat pentingnya peranan ayah dalam keluarga, terutama dalam pendidikan anak, bagaimana seharusnya atau apa yang perlu diimbau kepada ayah saat ini? Yang pertama, usahakan untuk selalu meluangkan waktu. Dalam satu hari, minimal seorang ayah harus memiliki waktu 15-30 menit untuk berkumpul dan bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Dalam momen tersebut, ayah bisa menanyakan kepada anak tentang kegiatan hari ini dan sekedar mengajaknya bermain. Yang kedua, selain harus menyelesaikan antara kesibukan dengan perhatian anak, ayah juga harus pandai-pandai dalam menjaga kekompakan di depan anak. Ibu dalam hal ini juga harus ikut serta mendukung demi tumbuh kembangnya. Yang ketiga, menikmati masa liburan bersama anak. Usahakan ketika ayah libur bekerja selalu bersama menemani anak dalam bermain. Dengan begitu, anak akan merasa nyaman dan dekat layaknya dengan bersama ibu. Yang keempat, usahakan menampakkan ungkapan sayang. Cobalah sejenak untuk memperhatikan sang anak dengan bertanya tentang apa saja kegiatan di sekolah, bagaimana belajarnya, bagaimana teman-temannya. Selain ucapan verbal, ayah juga bisa memberikan perhatian yang berupa belayan sayang, pelukan hangat, dan penghargaan berupa pujian kepada sang anak ketika dia mencapai sesuatu atau ketika dia sudah bisa melakukan hal yang menunjukkan perkembangannya. Next. Peran anggota keluarga yang ketiga ada peran dari kakek dan nenek. Pentingnya peran kakek dan nenek dalam kehidupan seorang anak tidak dapat disangkal. Berikut contohnya. Yang pertama, mereka memberikan kasih sayang yang tidak terbatas. Kakek dan nenek mereka memiliki banyak waktu dan kesabaran untuk menghujani cucunya dengan cinta dan perhatian. Karena memiliki banyak waktu, kakek dan nenek benar-benar fokus pada cucu-cucu mereka. Yang kedua, mereka bisa menjadi penenang di tengah badai yang dialami cucunya. Seorang nenek dapat dengan lembut membimbing cucunya untuk menemukan solusi atau untuk merasa lebih baik. Yang ketiga, mereka berbagi segala macam keterampilan baru. Pelajaran yang diajarkan kakek nenek bersifat organik dan tidak terstruktur. Karena tidak ada tekanan, anak-anak sering lebih rajin belajar. Dalam bersenang-senang di sisi kakek nenek, sehingga seringkali mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang belajar. Baik, terima kasih untuk semua pemateri pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab. Diharapkan teman-teman yang tadi merasa ada beberapa hal yang bingung tentang materi yang sudah kami sampaikan, bisa disimpan pertanyaannya dan dilanjutkan di grup WA. Dituliskan di grup WA nanti. Untuk sesi pertama kita akan buka
3 penanya terlebih dahulu ya. Baru nanti kami akan jawab dan setelah itu baru akan kami buka untuk sesi selanjutnya. Jadi, presentasi kali ini sudah selesai. Ya, sebagai penutup, ada quotes dari Mahatma Gandhi yang mengatakan tidak ada sekolah yang setara dengan rumah yang layak dan tidak ada guru yang setara dengan orang tua yang berbudi luhur. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada teman-teman yang sudah ikut dan memperhatikan presentasi kami. Semoga apa yang menjadi materi kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di grup kelas. Sebentar, Angel. Oh iya, Bapak. Nanti tolong dilaporkan untuk kelompok ya, siapa yang presentasi, siapa yang moderator, siapa yang menjawab, dan siapa yang bertanya ya. Nanti dilaporkan. Ini kelompok 12 adalah kelompok terakhir ya. Benar, kelompok terakhir? Iya, betul Bapak, kami kelompok terakhir. Oke, kelompok terakhir, minggu depan kita sudah UAS ya. Sudah tahu jadwal UASnya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah ada jadwalnya. Oke, nanti mungkin akan saya berikan soal kalau nggak Minggu atau Senin ya, nanti yang akan dikumpulkan pada jadwal UAS. Jadi soal akan saya berikan lebih awal untuk bisa dikerjakan dan dikumpulkan pada saat UAS. Kemudian supaya tidak susah saya mencari ya, karena kelompok itu mengirimkan dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi saya minta tolong ya berkoordinasi apakah semua makalah PPT, kalau ada video juga silakan kumpulkan, kirimkan atau dikolektifkan di dalam satu Google Drive ya. Yang link drive-nya bisa dikirim ke WA saya. Gitu ya. Jadi saya gampang untuk menilainya nanti. Karena yang makalahnya belum saya nilai, yang saya nilai baru keaktifan dari mahasiswa ya. Jadi tolong dikumpulkan lagi ya. Untuk kelas ini mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, mau bertanya untuk sistem pengumpulannya di grup kah atau dari mana Pak? Yang mana? Pengumpulan yang mana? Yang itu tadi, kolektif yang tadi. Untuk makalah dikumpulkan semua di drive. Sistemnya silakan terserah siapa ke PJMK-nya atau ketuanya. Nah itu linknya dikumpulkan ke grup atau WA pribadi, japri saya juga nggak apa-apa ya. Artinya dalam satu drive, dari satu Google Drive itu semua makalah ada di situ ya, semua kelompok. Gitu. baik. Kalau untuk lembar jawaban ujian itu nanti dikumpulkan di Siakat ya, diupload di Siakat seperti biasa. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya serahkan kembali kelompok 12 bagaimana sistemnya tanya jawabnya di WA Group. Iya Pak, untuk sistem tanya jawabnya kami buka di WA Group. Oke, silakan. Iya, saya kembalikan ke kelompok 12. Baik, terima kasih Bapak Rozi. Ya, seperti yang sudah disampaikan, kita akan buka sesi tanya jawabnya di grup. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.